Welcome to Cerita Comspace, tempat dimana cerita ketemu vibes, canda tipis jadi healing, dan setiap suara punya makna. Take a seat, plug your earphones, cause the story starts now. Let's talk, let's feel, and let's grow. Sang pemenang mengambil semuanya. Si pecundang kehilangan semuanya. Di samping kemenangan itulah takdirnya. Dan dalam ceritaku, aku adalah pemeran utama yang sangat pecundang. Tidak pantas rasanya disebut sebagai pemeran utama walau dalam ceritaku sendiri. Aku punya keputusan-keputusan yang tak pernah bisa kuputuskan. Aku punya pilihan-pilihan krusial yang tak bisa kupilih. Semua itu membuatku terus terlelap dalam ketidakpastian. Jujur, bukan melebih-lebihkan. Walaupun sejauh ini aku belum punya pengetahuan yang banyak, tapi rasanya aku punya isi kepala yang lumayan baik. Aku punya kosakata yang tergolong baik. Aku punya imajinasi yang cukup luas. Tapi mengapa untuk mendeskripsikan semua itu di depan sana saja aku tidak bisa. Mulutku bak membeku saat kepalaku meronta-ronta mengeluarkan isinya. Si pecundang inikah laki-laki yang berdiri di atas ratusan kali nyanyian penuh dengan mimpi-mimpi besar? Si pecundang inikah lelaki yang bertaruh dengan ibunya karena yakin mampu menaklukkan mimpinya sendiri dan menolak jalan yang ibunya inginkan untuk putra terkasihnya ini? 3 tahun yang lalu, saat aku berada di bangku sekolah menengah atas, kupikir dengan aku berada di tempat seperti ini, tempat perkuliahan ini, aku bisa sedikit mengerti arti dari hadirku di kehidupan ini. Tapi sekarang 3 tahun berlalu, di tempat ini, walaupun bukan benar-benar tempat impianku, Jogja, untuk melanjutkan studi, karena 2 tahun yang lalu telah aku kubur dalam impian itu demi dia yang tak pernah sedikit pun paham soal pengorbanan. Sekarang aku malah terjebak dalam imajinasiku sendiri. Labirin-labirin itu tumbuh dalam kepala aku penuh teka-teki, membuatku semakin tak paham apalah arti hidupku ini. Ku selami makna dalam hidupku yang tak beraturan, terbentur terisi dengan kalimat-kalimat yang terlintas dalam kepalaku yang terlampau tenggelam jauh dari ilmu pengetahuan. Apalah arti hidupku ini? Ku coba merangkai kata demi kata dalam kepalaku. Benakku yang akhir-akhir ini hanya diisi 2 buku dari Leila, entah itu Laut Bercerita atau Pulang, membuatku sesekali berlagak seperti biru laut dalam Laut Bercerita atau Dimas Suryo dalam Pulang. Tapi aku bukanlah mereka. Perjalanan hidupku berada di dunia yang nyata, dunia yang benar-benar tak dapat ditebak endingnya. Anjani kehilangan Laut dan Dimas Suryo kehilangan Surti, tapi aku bukanlah mereka. Aku bukanlah mereka, dan tak akan seperti mereka. Aku tidak akan kehilangan kamu. Keluarkan aku dari sisi yang satu ini, sisi kehidupan yang diselimuti iblis yang bernama cinta ini. Aku beralih. Ku coba menaklukkan Madilog, tapi berhenti sebelum memahami, atau Sapiens yang belum sempat ku buka lembaran pertamanya. Sepanjang hari telepon genggam ini memperbudak diriku. Aku kebingungan sepanjang malam menuju pagi yang tak menentu. Tak kutemui makna, tak kujumpa makna. Di kehidupan ini tak semuanya harus selaras. Dan ketika semuanya di luar kendali, kita hanya perlu tersenyum. Kadang hidup tidak memberikan kita kesempatan untuk memilih dari mana kita memulai. Kita hanya diberi masa lalu suka atau tidak, indah atau tidak, dan diminta untuk tetap berjalan. Aku pernah berjalan, tapi seperti seseorang yang tersesat di lorong pikirannya sendiri. Aku hidup, tapi bukan benar-benar hidup. Aku bernapas, tapi tidak pernah merasa hadir di dalam tubuhku sendiri. Ada masa ketika aku takut,
takut pada dunia, takut pada penilaian orang, takut pada suara-suara kecil yang menyebutku gagal bahkan sebelum aku sempat mencoba. Dan masa lalu itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia menempel seperti bayangan panjang di belakangku, mengikuti setiap langkah, seakan ingin mengingatkanku bahwa aku pernah menjadi seorang yang rapuh, seorang yang mudah hancur, seorang yang tidak punya keberanian menatap dirinya sendiri. Tapi suatu malam, aku berhenti. Untuk pertama kalinya, aku menatap bayanganku dan aku bertanya, apakah aku ingin terus hidup sebagai sisa dari masa lalu itu? Pertanyaan itu sunyi, kecil, tapi mengguncang. Itu bukan teriakan, melainkan bisikan. Tapi justru dari bisikan paling lirih, perubahan itu mulai tumbuh. Sejak malam itu, aku mulai melangkah. Pelan, kadang tersandung, kadang ingin menyerah, tapi aku melangkah. Aku mengikuti kegiatan organisasi. Banyak, sangat banyak. Orang-orang di sekitarku bertanya, untuk apa? Mengapa harus jauh itu? Mereka tidak tahu. Setiap hal yang kulakukan adalah cara sunyiku untuk membangun kembali diriku. Bata demi bata, dari runtuhan yang dulu kupikir tak mungkin disusun ulang. Setiap rapat yang melelahkan, setiap diskusi yang menguras tenaga, setiap peran kecil yang bahkan tak dilihat orang adalah bukti bahwa aku sedang belajar hidup kembali. Bukan hidup untuk orang lain, tapi untuk diriku. Hidup dengan kemungkinan, hidup dengan keberanian kecil yang kubawa pulang setiap hari. Ketika aku berdiri di tengah banyak orang dan suaraku bergetar, aku tahu itu bukan kelemahan. Itu bukti bahwa aku sedang tumbuh. Ketika aku mengambil peran yang terlalu besar untuk pundakku dan hampir menyerah, aku tahu itu bukan kegagalan. Itu proses menjadi diriku yang lebih utuh. Dan ketika aku merasa sendirian, tapi tetap memilih melangkah, itu adalah keberanian. Aku tidak lagi marah pada masa lalu, tidak lagi ingin menghapusnya, karena tanpa masa lalu itu, aku mungkin tidak akan mengerti betapa berharganya pertumbuhan ini. Aku bukan lagi gadis yang berlari dari dirinya sendiri. Aku bukan lagi suara kecil yang berusaha meyakinkan dunia bahwa aku mampu. Sekarang, aku adalah perempuan yang berdiri dengan tenang. Bahkan ketika hidup tidak tenang, perempuan yang membawa cahaya kecil dalam genggamannya dan membiarkan cahaya itu tumbuh setiap kali ia berani melangkah lebih jauh. Dan jika dunia menertawakan usahaku atau meremehkan perjuanganku, aku akan tersenyum lembut, karena apa yang mereka lihat di permukaan tidak sebanding dengan pertempuran telah kuselesaikan di dalam diriku. Jadi jika seseorang bertanya, untuk apa kau sibuk membuktikan diri? Jawabanku kini sederhana. Aku tidak sedang membuktikan apapun. Aku sedang pulang kepada diriku yang dulu hilang, pulang kepada perempuan yang ingin tumbuh, pulang kepada cahaya yang dulu meredup tapi kini menyala lebih terang dari sebelumnya. Dan hari ini, melalui kata-kata yang akhirnya berani kuucapkan, aku ingin mengatakan, aku sudah berubah. Aku sedang tumbuh, dan aku berjanji aku akan terus melangkah sampai aku menjadi perempuan yang selalu ingin ketemui ketika aku menutup mata. Ini aku, perempuan yang akhirnya kembali kepada dirinya sendiri. Aku yang diam-diam kelelahan. Kadang aku ingin jujur pada dunia bahwa aku capek, tapi entah kenapa kata itu sering tertahan di tenggorokan. Mungkin karena aku terlalu sering terlihat kuat, atau mungkin karena aku sendiri lupa bahwa aku manusia yang boleh merasa lelah. Lelahku bukan sekedar fisik, bukan karena kurang tidur, bukan karena terlalu banyak aktivitas. Lelahku datang dari hal-hal yang tidak pernah kubicarakan, harapan yang tidak kesampaian, rasa takut yang tidak pernah hilang, dan luka-luka lama yang tiba-tiba muncul tanpa permisi. Ketika malam, aku menatap langit-langit kamar, diam tanpa melakukan apa-apa. Tapi hatiku berlarian kemana-mana, mengingat semuanya, mengulang semuanya, menyalahkan
diri sendiri untuk hal-hal yang bahkan tidak bisa kuperbaiki. Aku ingin berhenti sejenak, bukan menyerah. Aku cuma ingin istirahat dari peran yang selalu kumainkan. Peran sebagai orang yang kuat, orang yang selalu mengerti semuanya, orang yang tidak pernah mengeluh. Padahal aku hanya seseorang yang berusaha bertahan, sambil berharap ada satu suara saja yang bilang, "Kamu gak apa-apa, kamu boleh lelah." Tapi di balik semua ini, aku tahu aku akan baik-baik saja. Mungkin tidak sekarang, mungkin bukan besok, tapi suatu hari nanti. Aku akan menemukan cara mencintai diriku lagi, cara memeluk semua lelahku tanpa merasa bersalah. Karena menjadi lelah bukan salahku, menjadi lelah bukan tanda aku lemah. Ini hanya bukti bahwa aku sudah berusaha terlalu lama tanpa memberi jeda pada diriku sendiri. Jadi malam ini aku biarkan diriku apa adanya, rapuh, jujur, dan diam-diam kelelahan. Karena dari sini mungkin aku bisa mulai sembuh. Halo para pendengar dan pemirsa, malam ini dengan saya membagikan sebuah kisah nyata, kisah yang tidak pernah saya bayangkan untuk diri saya seperti sekarang. Ini adalah cerita tentang kehilangan, tentang kelelahan, tentang putus asa, dan tentang harapan yang muncul di saat saya hampir menyerah. Aku masih ingat hari itu langit mendung, angin dingin, dan ada perasaan aneh di dada seperti ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Beberapa bulan terakhir hidupku terasa seperti benang khusus yang tidak bisa diurai. Masalah datang satu persatu dan semuanya menumpuk sampai aku tidak tahu lagi harus mulai dari mana. Kuliah semakin sulit, tugas tumpuk, ekonomi keluarga lagi turun, dan saat itu aku merasa seperti berdiri sendirian di tengah badai. Setiap malam sebelum tidur aku selalu berpikir, apakah aku ini cukup? Apakah aku bisa bertahan? Apakah semua perjuanganku ini ada artinya? Ada hari-hari di mana aku bangun pagi, tapi rasanya seperti tidak punya tenaga untuk berdiri. Badan ada, tapi jiwa seperti hilang entah kemana. Sampai suatu pagi, aku berjalan ke kampus. Di tengah keramaian itu, aku justru merasa pelik sendirian. Hingga tiba saat itu, titik terendahku. Di sore hari, setelah dosen mengembalikan tugas nilainya, ya ampun, jauh dari harapanku. Aku langsung pergi ke taman kampus. Aku duduk di bangku tua itu, menunduk, dan entah kenapa air mata itu begitu saja. Aku menangis bukan karena nilai itu saja, tapi karena semuanya terasa berat, terlalu berat untuk aku tanggung sendiri. Dan tiba-tiba ada seseorang duduk di sampingku. Tidak berbicara apa-apa selama beberapa menit, hanya diam. Tapi kehadirannya serasa menenangkan. Itu sahabatku Maria. Dia menoleh pelan dan berkata dengan suara yang sangat lembut, "Kalau kamu capek, istirahat dulu, tapi jangan berhenti. Kamu tidak sendirian, aku ada di sini." Kata-kata itu sederhana, tapi pada detik itu rasanya seperti ada cahaya kecil yang menembus gelap dalam diriku. Sejak hari itu Maria seperti menjadi teman di sampingku. Dia temani aku mengerjakan tugas sampai tengah malam. Dia dengarkan ceritaku tanpa menghakimi. Dia bagi makanannya saat aku bilang gak lapar. Padahal sebenarnya aku cuma takut berbanding keluarga di rumah. Dan yang paling mengharumkan, dia selalu mengingatku bahwa aku punya tujuan, aku punya mimpi, dan aku punya nilai meski aku sendiri tidak melihatnya waktu itu. Lalu sedikit demi sedikit aku mulai bangkit. Masalah tidak hilang, kehidupan tidak tiba-tiba jadi mudah. Tapi kali ini aku tidak lagi berjalan sendirian. Aku belajar menerima bahwa tidak apa-apa merasa lelah, tidak apa-apa menangis, tidak apa-apa meminta pertolongan. Yang salah adalah ketika kita berhenti berjuang. Dan hari ini ketika aku melihat ke belakang, aku bersyukur. Bukan karena semua lukaku sembuh, tapi karena luka itulah yang buatku kuat. Untuk kamu yang sedang berada di titik terendah, dengarkan ini. Kamu tidak gagal, kamu hanya manusia. Dan manusia memang sesekali butuh sandaran. Jika hidup terasa berat, jangan menyerah. Mungkin Tuhan sedang membentukmu, sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kau pikirkan. Dan percayalah, selalu ada seseorang yang peduli meski kamu tidak sadar. Kadang sahabat datang sebagai malaikat tanpa sayap, seperti Maria bagi hidupku. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Semoga siapapun yang mendengarnya malam ini menemukan kembali harapannya.
Hai, aku Ilham. Aku ingin cerita sedikit pengalamanku pertama kali menjadi seorang kakak. Hari-hariku terasa lebih indah di mana saat Hana, si malaikat kecil itu hadir di hidup ini. Perempuan kecil yang menghidupkan suasana rumah yang sederhana ini. Dia hadir sebagai pelengkap dari kekurangan yang ada. Meski tubuhnya kecil, kehadirannya membawa pengalaman baru yang sebelumnya tak pernah ku kenal. Pengalaman menjadi seorang kakak. Dia seperti sinar matahari kecil yang berjalan kemanapun, menghangatkan siapa saja yang berada di dekatnya. Kadang aku berpikir, tanpa disadari, dialah yang mengajarkanku arti pulang. Angin kala itu menyejukkan seisi rumah, seolah-olah alam pun merestui kehadirannya. Ada saat-saat ketika aku melihatnya tertawa, hanya karena hal yang sederhana. Dan tiba-tiba dunia terasa jauh lebih ringan. Dia punya cara unik untuk membuat kekacauan menjadi cerita dan cerita menjadi tawa. Di matanya, semua hal bisa menjadi petualangan kecil yang menyenangkan. Bersamanya kesunyian pun seperti memiliki musiknya sendiri. Namun bukan berarti semuanya selalu mudah. Ada pula waktu ketika dia keras kepala atau menangis tanpa alasan yang ku mengerti. Tapi justru di sanalah aku belajar bahwa tumbuh bersama seseorang berarti memahami, bukan hanya menuntut. Dia mengajariku sabar tanpa pernah berniat melakukannya. Di sela-sela kekesalan itu, aku tahu dia hanya sedang tumbuh, pelan tapi pasti. Nyata bahwa meski kami sering berbeda pendapat, namun ada tali halus yang selalu menautkan kami. Kadang aku berpura-pura tak peduli, padahal dalam hati aku tak ingin satupun hal buruk mendekatinya. Dia mungkin bukan yang paling manis di setiap saat, tapi dia selalu menjadi alasan rumah terasa hidup. Bahkan pertengkaran kecil kami pun entah bagaimana selalu berakhir dengan tawa. Akhirnya aku sadar, adik perempuan bukan sekedar anggota keluarga. Dia adalah sahabat yang tumbuh bersamaku, saingan kecil yang membuatku lebih baik, sekaligus penjaga rahasia tak resmi. Entah bagaimana, tanpa perlu diminta, aku selalu ingin menjaganya selamanya. Karena pada akhirnya, keberadaannya adalah hadiah yang terus bertambah maknanya seiring waktu.